Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berada di SDN 6 Tilango bersama dengan calon guru penggerak hebat Ibu Arifah Pakaya dalam pendampingan individu yang ketiga pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Gorontalo. Adapun tema pendampingan pada hari ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa berkunjung ke sekolahnya Ibu Arifah dalam kegiatan pendampingan individu yang ketiga. Kabarnya hari ini bagaimana, Bu Arifah? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bu Arifah, pada pendampingan individu ketiga ini temanya implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian fokusnya itu ada 3. Yang pertama, refleksi hasil survei 360 derajat yang sudah Ibu Arifah sebarkan ke kepala sekolah, kemudian ke rekan sejawat dan ke murid. Kemudian diskusi penerapan pembelajaran sosial emosional, dan yang terakhir diskusi hasil lokakarya 2 yang telah Ibu Arifah dapatkan 1 bulan yang lalu. Ya. Apakah Ibu Arifah memahami aktivitas pendampingan pada hari ini? Ya. Alhamdulillah saya memahami aktivitas pendampingan hari ini, di mana merefleksikan tentang proses pembelajaran selama sebulan terakhir ini. Baik, terima kasih Bu Arifah. Kemudian apakah Ibu Arifah juga sudah menginput instrumen lembar umpan balik yang sudah Ibu Arifah sebarkan kepada kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat? Ya, alhamdulillah sudah, Pak. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, Bu, bisa diceritakan? Ya, alhamdulillah proses selama 1 bulan terakhir ini setelah pendampingan individu 2 itu tentang adanya budaya positif yang ada di sekolah, yang melalui eksplorasi konsep kemarin itu terdapat 5 kategori. Yang pertama tentang nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang kedua adalah teori motivasi, terus ada penghargaan, kemudian ada hukuman dan pembuatan keyakinan kelas, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, terus ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Kemudian di samping itu ada tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir pada minggu ini kita masuk pada sosial emosional. Jadi proses ini sudah berjalan dengan baik ya, Bu, yang Ya, mulai dari budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir pembelajaran sosial emosional. Ya, alhamdulillah. Kemudian rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya seperti apa? Ya, rencana tindak lanjut pada pendampingan sebelumnya itu kan tentang budaya positif. Ya, alhamdulillah saya telah mengimplementasikan tentang budaya positif itu melalui visi misi sekolah yang telah disusun bersama kepala sekolah dan sejawat. Kemudian, Bu, hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini dalam pembelajaran daring bersama dengan fasilitator? Nah, iya, itu tentang penerapan budaya positif yang dituangkan dalam visi sekolah, itu menunjukkan ketercapaian karakter siswa. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu masih tahap perencanaan yang nantinya insya Allah akan kami terapkan. Baik, jadi luar biasa ya kemajuan Ibu selama 1 bulan pembelajaran, baik itu bersama dengan saya selaku pengajar praktik di pendampingan individu sebelumnya dan di lokakarya, serta pembelajaran yang Ibu sudah dapatkan bersama dengan fasilitator dan instruktur guru penggerak.
Baik Ibu, kita masuk ke refleksi hasil survei atau umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Ya. Kemarin atau 1 minggu sebelum saya turun di pendampingan individu ketiga, Ibu sudah mengedarkan instrumen umpan balik terhadap kompetensi guru penggerak, baik itu dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa. Nah, ini yang saya coba gali dari Ibu Arifa terkait dengan kompetensi dari guru penggerak. Jadi di kompetensi guru penggerak itu ada 4 yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu yang pertama pengembangan diri dan orang lain, kompetensi kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Ya, itu yang saya coba gali nanti. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, Bu, berdasarkan hasil survei 360 derajat itu, menurut Ibu, apa menurut responden yang sudah Ibu berikan instrumennya itu, apa yang perlu ditingkatkan dari kepala sekolah dulu kira-kira? Oh iya. Setelah melihat responden dari teman-teman, ada beberapa yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, pada partisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir. Itu yang saya dapati. Kemudian masing-masing responden tersebut melalui dengan adanya kepala sekolah itu masuk pada partisipasi aktif itu tentang hasil karya yang dihasilkan oleh saya sendiri. Itu yang masih kurang. Kemudian melibatkan orang tua sebagai pendamping murid. Nah, kemudian dari murid itu sendiri di situ saya mengambil kesimpulan bahwa saya kurangnya mengajak orang tua membicarakan kelas kami. Kenapa itu bisa saya beri alasan? Ya, memang ada benarnya karena saya adalah guru mata pelajaran. Tidak semestinya 24 jam ya. Nah, dalam pembelajaran setiap hari itu saya berada di kelas itu. Tetapi ada perwalian kelas yang selalu menghubungi orang tua. Saya tinggal menambahkan saja jika ada hal-hal yang berhubungan dengan mata pelajaran. Yang lebih memperkuat hubungannya dengan orang tua itu adalah wali kelas. Saja. Berarti terkait dengan menghasilkan karya dari hasil kegiatan di jaring organisasi itu termasuk ke pengembangan diri dan orang lain. Berarti itu yang perlu ditingkatkan lagi ya, Bu, berdasarkan responden dari kepala sekolah. Seperti itu. Iya, responden dari orang tua itu yang percakapan saya dengan orang tua itu mungkin yang kurang. Itu yang kalau berdasarkan hasil survei yang Ibu sudah input ke dalam LMS itu dapat poin 2, itu mulai dilakukan. Artinya praktik yang diharapkan sudah mulai dilakukan setidaknya 1 atau 2 kali. Itu yang menurut pandangan dari kepala sekolah. Iya. Ya, cuma sesekali aja. Karena saya guru mata pelajaran tidak. Iya, betul. Iya, kalau perkembangan mata pelajaran lain itu kan lebih banyak wali kelasnya. Saya kan cuma 1 mata pelajaran, jadi cuma sekali-kali aja. Cuma sekali-sekali saja. Iya. Kemudian kompetensi yang lain tidak ada masalah ya, Bu? Atau? Iya, Alhamdulillah. Kalau kompetensi yang lain itu alhamdulillah masih cukup. Kemudian di sini juga, Bu, kepala sekolah mengisi di umpan balik secara umum terkait penguasaan kompetensi guru penggerak. Nah, kepala sekolah menuliskan bahwasanya secara umum penguatan kompetensi guru penggerak yang Ibu Arifa miliki itu sudah sangat baik. Wow, di sini sudah kepala sekolah berdasarkan instrumen yang sudah Ibu edarkan dan Ibu sudah menginput ke dalam LMS sudah sangat baik menurut pandangan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian perilaku yang perlu CGP terus dilanjutkan, kepala sekolah menuliskan di sini ada 3, Bu. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran melalui Canva. Nanti mungkin kepala sekolah sudah melihat
ada kemajuan dari segi media pembelajaran yang Ibu buat, yaitu melalui Canva. Boleh diceritakan Bu, apakah Ibu sudah menggunakan Canva ini di dalam kelas atau sudah memberikan pelatihan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah Ya, SD? alhamdulillah ya Pak. Dengan adanya pembelajaran Canva ini sudah ada beberapa teman yang saya transferkan ilmunya tentang pembelajaran Canva. Dan alhamdulillah sangat diterima dengan baik karena mereka selalu melihat saya ketika mengerjakan tugas-tugas. Kemudian saya pernah membuat tugas dari kepala sekolah dalam kurikulum Merdeka saya buat ke Canva. Dan alhamdulillah itu menarik bagi teman-teman sebagian. Dan mereka alhamdulillah ikut dalam pembelajaran Canva itu. Sudah ada beberapa teman yang sudah tahu tentang pembelajaran. Luar biasa. Kemudian di sini juga kepala sekolah menuliskan kolaborasi bersama rekan sejawat yang ada di SDN 6 Tilango. Kemudian tetap semangat dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini motivasi dari pemimpin. Dengan kepala sekolahnya itu luar biasa, sangat mendukung sekali. Dulu kan saya pernah bersuara kan, karena saking banyaknya permasalahan rumah tangga, kemudian ya masalah pribadi lah. Saya bilang saya tidak mau ikut lagi, cuman karena dorongan beliau alhamdulillah sampai detik ini meskipun masih tetap semangat. Kemudian Ibu, perilaku yang perlu CGP hentikan yaitu yang ditulis di sini, pembelajaran berpusat pada guru. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi masukan juga, apalagi Ibu Arifah sudah masuk di modul 2.1 dan 2.2 yang sudah dilewati kemarin 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan kedepannya apa yang ditakutkan oleh kepala sekolah ini, pembelajaran itu hanya berpusat pada guru, seperti itu. Ini yang dikhawatirkan bukan saja Ibu Arifah mungkin, tapi rekan-rekan guru yang ada di SD. Selama ini kan kita berdiferensiasi ini masih sulit bagi kita untuk menerima kan. Karena pandangan kita itu sebelum saya mengikuti ini sih, pandangan kita itu bahwa berdiferensiasi itu mengelompokkan orang yang pintar dan orang yang bodoh itu kan. Alhamdulillah setelah mengikuti ini saya mensosialisikan kepada teman itu belum seperti itu. Saya maksudnya saya pribadi dulu yang tahu kan tidak mungkin saya memberitahukan kepada orang lain sementara saya sendiri belum paham tentang hal itu. Jadi intinya saya mau lebih tahu dulu tentang apa itu diferensiasi, kemudian saya nantinya akan terapkan. Mungkin pada pendampingan 4 lebih fokus lagi saya belajar ya, karena itu sudah mulai ada pendampingan dari Pak PP sendiri. Siap. Kemudian perilaku yang perlu CGP mulai lakukan, di sini Bapak Kepala Sekolah menuliskan membentuk komunitas praktisi dan menggerakkannya. Nah, apakah sudah dibentuk Bu, komunitas praktisi? Sudah ya? Semoga komunitas praktisinya bisa jalan dan Ibu bisa sebagai motor penggerak di dalam komunitas ini untuk menggerakkan teman-teman, membicarakan hal-hal yang memang sangat dibutuhkan di sekolah SDN 6 Tilango ini, terutama dalam pembelajaran yang seperti Ibu sampaikan tadi, pembelajaran berdiferensiasi. Ini Ibu sebagai contoh dan akan memberikan apa yang Ibu dapatkan dalam pendidikan ini kepada rekan-rekan yang belum sempat mengikutinya. Kemudian kepala sekolah juga menuliskan menjadi coach bagi guru yang lain. Jadi Ibu sebagai coach, ini nantinya juga berhubungan dengan materi yang akan Ibu Arifah dapatkan di modul 2.3 sebagai coach bagi guru-guru yang lain dan berhubungan dengan kepemimpinan pembelajaran juga di sini. Kemudian yang terakhir, mensosialisasikan pembelajaran bersama guru lain pada orang tua. Nah, ini harapan yang mungkin yang ingin yang mulai dilakukan menurut pandangan dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, insyaallah. Ya. Jadi pada intinya apa yang sudah Kepala Sekolah isi di dalam instrumen itu sudah menggambarkan bahwasanya memang ada
beberapa komponen dari pengembangan diri dan orang lain itu yang perlu Ibu Arifah tingkatkan ya. Terkait dengan yang tadi Ibu Arifah sudah sampaikan tadi, yaitu jejaring dalam menghasilkan karya. Iya, hasil kegiatan jejaring dan organisasi. Kemudian kalau rekan sejawat bagaimana Bu? Apa yang perlu ditingkatkan berdasarkan responden yang sudah diisi oleh rekan Sama, sejawat? Pak. Sama ya? Iya. Tentang hasil karya, Tentang hasil karya keterlibatan juga. saya dengan orang tua itu. Dari kelima orang rekan sejawat itu sama semua ya Bu atau bagaimana? Yang paling rendah itu, Yang paling rendah itu? ya 1. Kalau yang lain-lain itu baik-baik. Kalau yang 1 itu dia taruh yang paling rendah itu cukup. Kalau saya lihat di sini rata-rata sih mengisinya di poin ketiga. Iya, udah muncul. Di sini rata-rata Bu, ini yang mengisi ini Ibu Hadijah Abdul. Di pengembangan diri dan orang lain, Ibu sudah mulai konsisten melakukannya. Di rata-rata mereka menjawab di 3 untuk pengembangan diri dan orang lain. Mulai dari menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi, rata-rata di sini 3 Bu. Boleh dibuka di LMS-nya, di situ juga bisa muncul itu. Oh, di sini lagi. Iya, Oke, kembali lagi di situ. Itu yang simpati. Oke. Berarti yang saya lihat sekarang Bu Hadijah ya? Iya, Ibu Hadiah, coba back. Oke, apa yang kurang atau perlu ditingkatkan menurut Ibu Arifah berdasarkan hasil instrumen yang sudah diisi oleh responden tadi, Bu? Iya. Kalau dari murid itu tentang cara saya mengajak orang tua dalam membicarakan kelas mereka. Tetapi rata-rata mereka di sini ini usianya 34. Usianya 34. Berarti Ada 1 orang. ada Nih. Oh, Pak, Pak lihat dong. Ini kali-kali Pak. Dia ganti 3. mungkin salah ini kayaknya, Yes, baru dia ganti dengan yang sering. Checklist. Iya, ganti dengan Berarti 3 itu. Iya, 3. Ada Mbak. Apa ini 1, 2, 3? Itu rata-rata itu 3, 4. Rata-rata 3 ya, 3 Iya. dengan 4 yang sudah diisikan oleh Siswa. siswa. Ini siswa kelas rendah atau kelas tinggi, Bu? Tinggi. Oh, kelas tinggi. Iya. Jadi hampir rata-rata siswa mengisi 3 dengan 4, yang menandakan bahwa kompetensi yang sudah Ibu laksanakan itu sudah sering dilakukan. Hanya saja mungkin belum memiliki belum konsisten untuk dilaksanakan di lingkungan sekolah. Iya. Nah, kemudian Ibu Arifah, melangkah ke pertanyaan berikutnya. Apa rencana dari Ibu ke depan untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Rencana saya dalam tindak lanjut untuk mengembangkan potensi guru penggerak, yang pertama saya membuat perencanaan yang matang, yang tepat terkait dengan responden dari guru, kepala sekolah dan siswa. Itu akan dibuat perencanaan yang tepat demi kemajuan untuk mendorong saya lebih meningkatkan hal-hal yang masih kurang untuk saya perbaiki nanti. Dan itu merupakan acuan saya sebagai loncatan buat saya, poin-poin mana yang, kompetensi mana yang perlu saya kembangkan. Ternyata itu tadi masih ada pengembangan diri dan orang lain yang dikatakan oleh kepala sekolah. Kemudian dalam dalam pengembangan diri orang lain itu terkait dengan hasil karya yang saya buat
Kemudian Bu, siapa yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Semua stakeholder yang ada di SDN 6, namanya kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, kemudian ada orang tua. Tetapi insya Allah insya Allah kedepannya ini kan kemarin ada pembentukan kembali komite sekolah. Kita sudah mulai rapat-rapat, tapi katanya kegiatannya ini insya Allah akan dimulai setelah kegiatan 17-an. Jujur di sini kan belum ada paguyuban. Saya bilang saya sudah sampaikan ke komite, kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat. Kemarin itu kita sudah rapat, sudah komunikasi ya. Komunikasi. Iya. Nah, kira-kira apa yang akan kita buat ke depannya, kita sudah duduk rapat. Kemudian itu membentuk paguyuban bersama orang tua. Saya bilang paguyuban orang tua itu kan sangat berarti sekali dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan 17 Agustus kemarin. Cuman kan pada akhirnya tidak terlaksana, mungkin karena sudah pada sibuk masing-masing. Dan saya sudah ketemu dengan komitenya, katanya insya Allah kegiatannya setelah pembahasan ini. Nanti kita lihat. Berarti mulai diaktifkan lagi ya Bu, uyulanya. Iya, insya Allah. Kira-kira rancangan apa yang akan dibuat? Iya, karena termasuk Huyula itu masuk di pengembangan diri dan orang lain juga. Iya. Semuanya di situ kan. Budaya positif. Iya, ya? budaya positif. Masuk budaya lokal. Iya. Jadi semua stakeholder yang ada di lingkungan SDN 6 Tilango yang akan Ibu libatkan ya untuk meningkatkan kompetensi daripada guru penggerak. Ya, kemarin juga saya sudah mengundang kepala desa. Saya bilang sama Pak, undang kepala desa supaya mereka tahu kan kita punya program di sini. Alhamdulillah beliau hadir. Oh, direspon juga. Kepala desa datang ke sekolah. Ada. Berarti dari pemerintah juga ada. Iya. Stakeholdernya luar biasa. Apakah Ibu sudah mempelajari modul 232? Sudah ya? Sudah berakhir atau belum? Ya, sudah di mana sekarang? Di aksi nyata ya? Saya baru di demo. Demonstrasi kontekstual. Ya. Demonstrasi berarti dia berakhir besok. Tanggal 18 ya? Tapi kan sudah elaborasi sudah elaborasi. Sudah. Berarti koneksi antar materi. Sudah koneksi sekarang. Berarti sudah dipelajari. Sudah dipelajari. Tentang KSE, kesadaran diri. Ya kan, yang ada dalam sosial emosional itu kan ada 5. Kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian ada keterampilan berelasi, manajemen diri, kemudian ada pengambilan keputusan yang tepat. Sudah dipelajari. Apakah termasuk juga teknik stop di situ? Ada. Teknik stop itu dia akan masuk pada kesadaran diri. Apakah sudah dilaksanakan di dalam kelas? Belum dilaksanakan. Tapi menurut Ibu teknik stop itu bagaimana? Apakah memang baik digunakan di dalam kelas ketika suasana kelas sudah tidak kondusif lagi, atau tidak usah juga dipakai? Sangat baik sekali. Pak, sebelum ada pembelajaran KSE ini kan sekali-sekali saya memang sudah menerapkan hal itu. Oh, sudah ya? Karena begini, ketika ada anak-anak yang sudah mulai gaduh yang tidak karuan lagi kan, saya kumpul mereka, kemudian saya memberikan renungan. Pokoknya kalau tidak ada guru itu, kesempatan saya untuk mengumpulkan mereka pada satu tempat, pada satu kelas, kemudian saya putar lagu atau yang nuansa Islami kan. Nah, saya mulai berpuisi di situ, berkata-kata, sampai ada yang mengeluarkan air mata. Tetapi sebenarnya itu sebelum pembelajaran kita masukkan itu. Tetapi alhamdulillah setelah saya mempelajari ini, memang saya juga kan sudah pernah ikut seperti itu, renungan-renungan. Jadi saya sudah
mulai melaksanakan itu, tapi ini kan dalam pembelajaran Iya. kan. Hmm. Makanya saya bilang belum. tetapi apa namanya ya, tersirat, tetapi kalau pada tersurat itu belum. Apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan nantinya di dalam kelas? Saya sudah punya rencana untuk pembelajaran emosional ini dalam kelas. Kira-kira itu mungkin lebih fokusnya pada bermain peran ya, Pak. Kemudian drama kan. Nah, di drama itu mereka bisa apa namanya bercakap-cakap bagaimana menjadi tentang kesadaran diri, memanage diri sendiri. Dan kita berikan satu konsep yang mereka laksanakan dalam bermain peran. Kemudian seperti modeling ya, kita guru itu menjadi modeling bagi siswa itu. Kemudian ini kan tentunya nanti akan dibawa ke dalam RPP. Nah, menurut Ibu Arifah, rencana yang akan Ibu Arifah buat nanti untuk pembelajaran sosial emosional ini ketika dibawa ke dalam pembelajaran, terutama dalam RPP, itu nanti masuknya di bagian mana? Ya, kalau KSE itu kan dia masuk pada kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian kegiatan akhir. Pada kegiatan awal itu kan dia masuk kesadaran diri, pada metode stopnya, ada tarik nafas. Kemudian pada kegiatan inti itu dia masuk pada apa dulu namanya, kesadaran sosial tentang keterampilan berelasi, ya kan, untuk membelajarkan mereka bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian tentang memanage diri juga di situ ada. Dia masuk pada apa namanya, kegiatan akhir, ada pengambilan keputusan, memanage diri dengan pengambilan keputusan itu dia pada kegiatan akhir. Kenapa saya katakan memanage diri? Karena mereka bisa tahu kira-kira merefleksikan diri mereka itu pada pembelajaran akhir. Kira-kira sudah apa yang mereka buat dari awal kegiatan intinya sampai akhir pembelajaran, sehingga pada akhirnya mereka bisa memberikan keputusan saja. Tapi tidak digambarkan secara rinci dalam RPP ya Bu, mengenai langkah-langkahnya. Ada. Itu kan rencana. Mungkin saya pada kesadaran awal itu apa yang akan saya lakukan, guru memberikan metode stop atau mengajak murid untuk mendengarkan alunan musik. Kemudian pada kegiatan inti anak-anak guru memberikan kelompok, ya, membagi kelompok anak-anak untuk mengerjakan, sehingga di dalam mereka mengerjakan itu bagaimana cara mereka untuk bersosialisasi dengan temannya. Apakah mereka bisa bekerja sama? Mungkin situ akan timbul rubrik penilaian, ya kan, disiplin. Nah, disiplin itu kan berarti mereka bisa memanage diri, ya. Kemudian ada kerjasamanya, toh. Kemudian ada lagi jujur, tanggung jawab. Jujur itu sudah masuk pada kesadaran diri. Ya, berarti otomatis ketiga-tiganya itu pada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir itu masuk semua itu rubrik penilaian. Biasa. Jadi sudah direncanakan dengan baik dan matang Bu. Insya Allah nanti eksekusinya ketika nanti di dalam kelas tentang pembelajaran sosial emosional ini. Dan nantinya juga saya akan melihat di pendampingan individu yang keempat, apakah rencana-rencana yang sudah Ibu susun hari ini itu nantinya akan diimplementasikan ke dalam kelas Ibu Arifah ketika saya turun nanti di pendampingan individu yang keempat, seperti itu Bu. Kemudian Bu Arifah, apa harapan dari Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas yang Ibu ampuh? Ya, harapan saya dalam menerapkan sosial emosional itu anak dapat membentuk karakter seperti yang diharapkan pada visi sekolah, budaya positif yang ada di sekolah. Itu terintegrasi antara visi misi, kemudian budaya sekolah dan pembelajaran sosial emosional yang kita pelajari terhadap anak, sehingga anak itu dapat terbentuk dari kejujurannya, kedisiplinannya, kemudian ke kerjasamanya. Dia bisa membangun
eh, pemahaman terhadap orang lain, kemudian akan peduli dengan orang lain seperti itu. Diskusi yang berikutnya yaitu keterlaksanaan tahapan Bagja yang sudah Ibu Arifah dapatkan di Lokakarya yang kedua. Nah, ini yang ingin saya gali. Yang pertama itu, apakah Ibu telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu? Ya, alhamdulillah sudah, Pak. Saya sudah menerapkan metode Bagja yang telah dipelajari pada modul 1.3. Iya, 1.3. Yaitu tentang visi sekolah. Berarti sudah diterapkan ya, Iya. untuk merencanakan perubahan pada diri. Nah, kemudian setelah Ibu melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu inginkan? Kalau itu sih belum 100%. Belum. Sekarang ini kan kita baru memulai pada tahun ajaran toh pembuatan visi misi. Yang 25% itu mungkin baru 50% yang tercapai. Kenapa? Setiap tahunnya itu kan ada perubahan prakarsa, perubahan visi misi kan. Kemarin kita sudah melaksanakan perubahan prakarsa tersebut, dan ini baru memasuki bulan 3 ya, Juli, Agustus, September, baru 2 bulan. Baru 2 bulan berarti masih 50%, dan perkembangannya ini kan bukan cuma beberapa bulan tetapi setahun. Kalau dia sudah setahun, kita bisa melihat hasilnya apa 100% apa yang kita harapkan, apakah anak-anak itu bisa beriman dan bertakwa Sesuai dengan gitu. visinya Ibu Arifah ya, Sesuai visi guru misi. penggeraknya. Kalau mau ditanyakan tentang hasil, berarti hasilnya belum ya Bu ya, belum karena kan 100%. masih Baru 2 berjalan bulan. baru 2 bulan. Tapi tahapan Bagjanya itu Ibu sudah Iya. laksanakan ya. Iya. Kan ada 5 tahapan Bagja itu kan, Iya, mulai buat pertanyaan, pertanyaan, ya ambil pelajaran, pelajaran, dari janji, mimpi, kemudian jabarkan jabar rencana, rencana. kemudian atur eksekusi. Nah, yang Atur kelima, atur eksekusi itu yang atur eksekusi ini yang bagaimana? Bu? ya atur eksekusi itu kan kita belum 100%. Oh, belum 100%. Cuma kita kan sudah merancang toh. Kalau untuk pemerintah dengan sekolah khusus atur eksekusi kita kan bertanya-tanya kepada sekolah lain, bagaimana mereka bisa menghasilkan sekolah yang unggul, itu kan itu yang belum terlaksana. Kalau cuman yang lain-lain itu dengan dengan pemerintah desa sudah. Dengan stakeholder yang ada sudah. Itu yang terakhir itu. Berarti yang terakhir yang belum. Berarti baru DA GJ. Hanya masih ini ya. Masih bagus. Karena belum atur eksekusi, bagaimana cara kita mengeksekusi kan? Iya. Sampai selesainya Sampai itu. selesai. Iya. Tapi yang penting tahapan-tahapannya itu Ibu kan sudah melalui dan sudah mendapatkan di modul 1.3 itu bagaimana membuat sebuah visi melalui tahapan Bagja itu. Kemudian Bu, apakah tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi guru penggerak itu? Oke, yang pertama itu adalah waktu. Dan kenapa waktu? Karena kemarin itu kan tugasnya padat ya, sehingga untuk dalam penerapan Bagja itu masih terasa sulit untuk membuat. Tetapi alhamdulillah lama kelamaan setelah mempelajari dan terlaksana sampai pada duduk forum dengan kepala sekolah, komite sekolah, alhamdulillah terlaksana dengan baik. Meskipun itu ada tantangannya, dan tantangannya itu sangat menarik sekali. Selain waktu, ada tidak lagi tantangan yang lain yang dirasakan? Atau hanya waktu saja? Ada. Ya? Terkadang kan
apa dulu mengatakan mengajak orang lain untuk berbuat baik itu kan susah. Terkadang saya itu berperasaan sendiri, padahal mungkin tidak seperti itu. Terkadang saya tinggal mengajak teman satu orang itu yang biasa dengan saya, bantu saya kalau maaf. Iya, padahal hati saya itu kan sudah berpikiran negatif. Jangan-jangan mereka tidak mau lagi, kan terlalu banyak merepotkan mereka, ya toh. Itu tantangannya. Jangan sampai teman-teman, selalu ini bagian ini kan. Alhamdulillah tidak seperti itu. Dan kemarin juga mereka kan saya sudah ajak, dan berapa orang ya, 3 orang ya. Yang akan ke 10. Insya Allah. Kemudian untuk menghadapi tantangan itu seperti apa, Bu? Maksudnya bagaimana? Menghadapi tantangan misalkan waktu, kemudian adanya dari rekan-rekan sejawat yang tadi Bu sampaikan, itu bagaimana? Menghadapi tantangan ke waktu itu, saya terkadang saya ambil relax aja. Kalau saya ambil tegang, tidak ada yang jadi. Kenapa? Terkadang kan polemiknya juga di rumah, ya kan? Kalau sudah banyak, terasa mau berteriak. Ini belum selesai kalau ya alhamdulillah setelah saya berpikir sejenak, itu terkadang saya pakai metode stop. Saya tarik nafas lagi, insya Allah belum lagi kan dari luar. Jadi itu tangannya itu saya hadapi dengan metode stop lebih banyak, karena itu yang mungkin menetralisir keadaan. Kemudian selain waktu tadi dengan teman-teman, saya lebih mendekati teman-teman dengan cara individu dulu. Setelah individu, saya bicarakan langsung dengan kepala sekolah kan. Kepala sekolah itu kan orang yang sangat berpengaruh. Jadi apapun yang diperintahkan oleh kepala sekolah itu yang jelas duanya ikut. Luar biasa Ibu untuk menghadapi tantangan yang Ibu hadapi. Kemudian Bu Arifah, apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja ini untuk perubahan diri sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Ya, yang perlu saya perbaiki itu ada kekurangan tentang yang diatur eksekusi itu, bagaimana caranya bisa sampai selesai. Ya, jangan saya sebagai guru penggerak itu merasa tidak sukses. Memang suksesnya cuma di kertas nanti insya Allah, tetapi pada implementasinya tidak ada. Itu yang harus saya perbaiki. Saya sudah banyak mengikuti pembelajaran, ilmunya saya sudah dapat, terus ini tidak berhasil. Memang tidak sukses saya. Yang saya pikirkan itu, apakah saya bisa menyelesaikan program-program ini? Itu yang saya takutkan. Tapi ketakutan itu bisa diatasi ya Bu? Insya Allah bisa diatasi. Apalagi karena memang maksudnya mengajak rekan-rekan ini kan, terkadang kan kita punya hati maksudnya perasaan juga kita mau membuat ini, apakah mereka mau ya, apalagi mau diajak kan. Itu kalau saya bilang kasih jaga kemarin di sekolah, kita sama-sama mau aja. Kadang mereka ada yang biasanya orang yang sudah usianya sudah kan mereka tidak kamu saja ya kan seperti itu. Tetapi alhamdulillah kalau omongan itu lewat kepala sekolah mereka bisa. Jadi senjatanya melalui kepala sekolah. Berarti Ibu harus dekati kepala sekolah. Iya. Ya, karena sejawat ya, teman yang dekat itu yang kalau cuma untuk mengajak yang sudah usia itu nggak susah Ibu ya. Tapi jangan ini juga tetap tetapi ada cuma satu orang, dua. Kalau yang ada sih yang seusianya, cuman nanti bilang kalau apa yang mau itu. Saya juga sudah memberikan tentang pembuatan keyakinan kelas kan teman-teman. Satu
di semua kelas itu saya sudah buat dan Sudah ya Bu? uh-uh. Oke, Dan kemarin itu pada pengimbasan budaya positif saya juga sudah tanyakan ke mereka sudah membuat. Oh, yang buat video 60 menit itu? Oh, Dan sudah keyakinan. disampaikan juga sama? Iya. Tapi rekan-rekan sejawat sudah melaksanakan? Sudah, alhamdulillah saya sudah tanyakan kan tidak seharusnya saya serta-merta di dalam kelas bersama mereka kan. Saya sudah tanya mereka sudah. Terus untuk yang guru itu dia suka saya memberikan ke dia sosialisasi kepada guru efek sebut. Tapi sempat didokumentasi teman-teman yang ada ya? Oh, kalau mendokumentasikan teman tidak. Oh, harusnya kan didokumentasikan juga kan supaya nanti ketika tetapi lebih banyak mereka itu mengambil yang saya ciptakan. Artinya tidak ada ide-ide baru terkait dengan keyakinan kelas yang siswa. Tapi kan harus seharusnya ada administrasi kelas. Iya, ya. Harusnya. Itu yang masih pertanyaan besar buat saya. Ada tugas saya nanti itu. Tapi mereka buatnya di mana? Apakah di karton atau cuma di sticky note saja ditempel atau bagaimana? Atau cuma ditulis tangan? Kemarin itu kan di sticky note. Kalau di saya yang buat sih. Kemudian ditulis di papan. Tapi saya sudah sampaikan di pengimbasan kemarin untuk kelengkapan administrasi kelas sebaiknya keyakinan kelas itu dibuat pada baliho buat baliho kecil. Yes. Saya bilang begitu. Katanya iya, insya Allah. Jadi mau tunggu realisasinya mereka ini nanti. Dan saya sangat bersyukur kalau ada teman-teman CGP yang ikut ini kan, sangat membantu program sekolah kan. Insya Allah mereka lulus semua. Amin. Artinya kalau tidak didokumentasikan Ibu, suatu waktu kan dapat lupa. Iya. Oh, apa ini kesepakatan, apa ini keyakinan kelas yang sudah anak-anak buat kan seperti itu. Kalau sudah dibuatkan, ditempel Ibu punya maksud tadi kan dibuatkan dalam bentuk baliho, kemudian ditempel di dinding. Kemudian kalau boleh di situ kan ada tanda tangannya siapa, misalkan tanda tangan dari guru atau siswa yang menuliskan keyakinan itu kan, supaya semakin ketika anak-anak ini yang dulu saya buat bersama dengan ibu guru. Harus bilang ke kelas-kelas dulu. Iya. Iya. Anggaran cetakan. Iya. Makanya itu harus saya kembali. Biar buka cili ini tidak. Saya kembali ingatkan nanti itu kan baru saya ingatkan di pengimbasan kemarin. Insya Allah. Atau kalau ini saja kalau tidak memakai baliho saja kertas, tapi kertasnya juga sih iya karton, tapi di mana dulu pakai ini pakai plastik seperti itu. Oh, boleh styrofoam? Boleh juga pakai styrofoam. Nanti insya Allah saya ingatkan kembali. Kalau memang baliho agak mahal, saja yang barang-barang yang boleh dipakai di sekolah ini. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, di akhir pendampingan ini, apa hal yang menarik dari Ibu dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan individu yang ketiga hari ini? Ya, hal menarik bagi saya itu cerita-cerita tadi. Pada pendampingan ini saya lebih banyak mengeluarkan unek-unek saya, apa yang selama ini menjadi tantangan buat saya. Itu adalah hal yang menarik. Kemudian berbagi praktik baik bersama, mengajar praktik. Kemudian Bu, apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Ibu? Yang membuat menarik itu tentang adanya budaya-budaya positif yang akan diterapkan nanti. Kemudian yang kedua, berhadapan dengan rekan-rekan sejawat. Kemudian ada yang semangatnya full, tengah, dan ada juga yang memang down. Itu yang menarik sekali. Menghadapi mereka ini seperti apa nanti. Baik, yang terakhir Bu, menurut Ibu apa yang sudah baik dari kegiatan pendampingan hari ini?
yang sudah baik dalam pendampingan ini yaitu tentang praktik yang dilaksanakan per hari ini, yakni pendampingan individu 3 ya. Iya. Itu sudah baik karena kita bisa merefleksikan kembali apa yang sudah dipelajari, karena selama ini sudah mulai sudah mulai tertutup, dan alhamdulillah pada pendampingan ini sudah mulai terbuka kembali apa pembelajaran yang kemarin-kemarin. Baik. Kemudian kira-kira menurut Ibu apa yang perlu diperbaiki Ya, ternyata untuk pendampingan selanjutnya? ya, ternyata setelah ada pendampingan praktik baik tadi, ternyata masih ada beberapa poin yang harus diperbaiki. Yang pertama tadi tentang kecakapan saya menghadapi orang tua, keterlibatan dalam menghadapi orang tua, kemudian dalam menghasilkan hasil karya. Itu saja. Baik. Terima kasih Bu atas waktunya, dan perlu saya ingatkan kembali Bu, sebelum pelaksanaan pendampingan individu yang keempat di bulan September nanti, tugas yang harus Ibu siapkan adalah yang pertama itu Ibu menyusun RPP berdiferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Ada ya Bu? Pak, ada pertanyaan ini. Ini kan RPP yang memuat diferensiasi, kemudian sosial emosional. Apa itu tergabung dalam satu RPP? Iya, tergabung itu. Jadi sosial emosionalnya nanti akan masuk ke dalam RPP yang berdiferensiasi itu, di mana nanti Ibu menaruh misalkan sistem stop itu, di mana Ibu apakah di kegiatan awal atau di kegiatan inti atau di kegiatan akhir. Ada muatannya dengan diferensiasi ya. Iya. Insya Allah, dan kemarin juga kan ada tugas seperti itu. Jadi mungkin kalau ada kekurangannya mungkin bisa di Boleh Bu, boleh. Artinya nanti komunikasikan. iya, setelah RPP yang disusun nantinya, Ibu bisa mengirimkan ke saya dan saya akan memberikan umpan balik apa-apa yang perlu mungkin diperbaiki, dan setelah itu saya akan menyerahkan kembali kepada Ibu. Jadi 1 minggu sebelum pendampingan individu keempat bisa dikirim ke saya Bu, untuk diberikan umpan balik apa-apa yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Ada pertanyaan yang kedua Pak. Iya. Kemudian saya kan mapel agama, berarti saya harus ambil mapel agama. Iya, Ibu harus ambil sesuai dengan mapel yang Ibu ambil. Kemudian jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran. Jadi nanti saya kan akan masuk ke dalam kelas. Ini kan berhubungan dengan observasi. Jadi pembelajaran itu dilaksanakan minimal 2 jam pelajaran. Jadi saya nanti di dalam kelas itu kurang lebih 2 jam pelajaran. Kalau SD 2 kali 35 ya. Iya.